Hai Pisces, selamat datang di Intuisi Miss M. Kali ini kita lakukan pembacaan per 3 bulan seperti yang sudah kamu janjikan juga ya. Di awal tahun, pertengahan tahun. Per 3 bulan selalu kita berikan bacaannya kalau kamu mengikutinya. Januari, Februari, Maret, kemudian April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Sekarang ini kita sudah masuk di periode pembacaan bulan Juli, Agustus, dan di bulan September. Kira-kira ada potensi atau peluang-peluang seperti apa? Tetapi perlu diingat bahwa ini adalah general reading, tidak akan 100% cocok dan resonate untuk semua Pisces. Diaminkan saja bacaan yang baik-baik karena ini sifatnya prediksi. Kalau bukan Pisces yang kamu, berarti ini energi Pisces di luar sana yang lain. Maka dibantu Miss M untuk mengembangkan channel ini dengan share video ini ke semua sosial media yang kamu miliki. Dan jangan lupa di subscribe dan diaktifkan loncengnya untuk yang baru mampir ya. Sementara itu untuk yang mau melakukan personal reading berbiaya, menghubungi nomor WhatsApp via chat saja, nanti akan direspon sama admin. Di follow juga akun sosial media Tarot Miss M mulai dari Instagram, TikTok, dan Facebook fanpage Tarot Miss M. Ditonton video-videonya, disukai juga, kemudian di follow atau diikuti ya. Kita langsung ke bulan Juli dulu ya Pisces. Ada pesan apa untuk Pisces? Bagaimana pesan untuk Pisces di bulan Juli secara umum? Pisces bulan Juli itu akan fokus tentang cinta. Nah, kalau kita ngomongin soal cinta, tentu cinta itu banyak macamnya. Cinta sangat universal dan sangat umum kalau yang saya rasakan. Karena cinta itu bukan hanya melulu antara 1-2 orang lawan jenis ya, tetapi juga cinta pada keluarga, cinta kepada teman, sahabat, cinta pada saudara, cinta kepada rekan-rekan, atau bahkan juga cinta orang tua. Dan ada lagi cinta kepada alam semesta, cinta lingkungan, itu juga bisa terfokus di situ. Kita lihat Pisces, bagaimana situasi dan kondisinya. Kita keluarkan 3 kartu seperti biasanya. Oke. Sebagian dari Pisces, khususnya untuk yang udah kerja, ya, untuk yang udah kerja di sini, saya merasa sebagian di antara kamu akan pindah kantor ya. Pindah kantor itu kalau yang udah kerja ya bisa saja ini pindah tempat kerja atau hanya pindah kantor aja. Bisa juga melakukan perjalanan dinas ya, keluar kota. Akan lebih sering fokus di situ sih untuk yang udah kerja. Sementara untuk yang belum kerja, kita coba lihat. Kita clarify dengan 1 kartu. Untuk kamu para job seeker, mungkin saja ada seseorang yang menawarkan pekerjaan untuk kamu, tetapi pekerjaannya ini benar-benar berbeda dari skill kamu. Pekerjaannya nggak sesuai dengan skill kamu, makanya di situ ada the chariot, ada perubahan kayak gitu. Tapi ini bagus sih, positif ya untuk para job seeker ya. Jangan khawatir, ini hasilnya bagus, perubahannya cukup bagus. Oke. Sementara itu Pisces, bagaimana untuk kamu yang terkait dengan hubungan, cinta? Kalau yang single, saya merasakan di sini kamu sedang butuh advice dari seseorang. Kamu membutuhkan saran, masukan dari orang lain untuk yang single. Karena banyak hal yang sudah kamu lakukan, banyak upaya yang sudah kamu kerjakan, tapi kok kamu belum juga dapat pasangan gitu loh. Jadi di sini kamu akan lebih banyak meminta saran atau pendapat atau advice dari orang lain, orang-orang yang lebih expert, khususnya yang lebih berpengalaman ya Pisces. Untuk yang sudah berpasangan atau yang udah couple kayak gitu, di sini saya melihat ada masalah ya. Ada masalah yang sebenarnya masalah ini udah cukup lama sih Pisces. Tapi belum juga selesai. Dengan berbagai upaya itu kayaknya nggak selesai. Susah untuk diselesaikannya dengan adanya Eight of Pentacles. Tetapi The Hermit di sini akan ada seseorang yang memberikan pencerahan. Ada seseorang yang ngebantu kamu. Karena di situasi ini
kelihatannya entah Pisces atau pasangannya ini memang melakukan perjalanan untuk mencari jawaban gitu loh. Gimana untuk menyelesaikan masalah ini. Ini masalahnya bukan rumit sih, tapi masalah ini udah lama nggak kelar-kelar. Masalah lama yang mesti diselesaikan atau bisa diselesaikan di bulan Juli. Kayak gitu Pisces. Oke. So, sekarang kita ke urusan keuangan. Keuangan ada pencapaian, kenyamanan, tidak ada hal-hal yang dikhawatirkan. Karena di sini The Empress ini adalah sebuah situasi seseorang yang cukup berkelimpahan ya. Seseorang yang cukup bisa dibilang nyaman di kondisi dompetnya, nyaman di dompet dan nyaman di rekening kayak gitu. Kita coba lihat ada Five of Cups. Perlu waspada juga di bulan Juli sebagian dari Pisces, mungkin kamu akan ngerasa di tingkat kenyamanan kamu ini dibutuhkan kewaspadaan karena ada seperti penyesalan, ada seperti kehilangan sesuatu. Mungkin ini bisa energi sebelumnya, bisa saja energi pada saat bulan Juli. Ada energi penyesalan, kamu kehilangan uang, kehilangan aset, kehilangan, ya intinya kamu tidak bisa mempertahankan apa yang seharusnya menjadi milikmu. Tetapi meskipun begitu di sini, kalau di sini ada kartu The Empress, kalau bicara soal keuangan berarti di sini sebenarnya ada sesuatu yang dari dalam diri kamu, dari sisi keuangan kamu yang sebenarnya nggak kurang. Karena kalau kita bicara Five of Cups di sini, meskipun ada 2 cawan yang terbalik, masih ada 3 cawan yang menghadap ke atas. Berarti masih ada yang bisa terselamatkan gitu loh. Masih ada kesempatan, peluang untuk bisa lebih baik lagi. Hanya saja memang ada yang kehilangan uang, aset, atau tidak bisa mempertahankan apa yang menjadi miliknya. Nggak apa-apa kalau memang itu adalah sebuah pengorbanan ya, tidak perlu disesali juga. Oke, kita lihat Pisces. Ada pesan apa lagi di bulan Juli untuk Pisces? Di sini kita keluarkan 3 kartu ya. Pisces Juli. Kita keluarkan 3 kartu untuk Pisces. Oke. 3 kartu, 1 kartu lagi. Oh, ternyata saya dikasih terlalu banyak di sini. Saya kasih ambil 1 aja yang sendiri ya. Yang pertama ada Wishbone. Ada keinginan kamu yang tercapai. Ada keinginan yang sangat kuat yang bisa terlaksana. Kemudian di sini ada Torch. Ini adalah tentang spiritual development. Ada penghargaan, ada pemahaman. Mungkin sebagian di antara Pisces di sini akan mengalami spiritual awakening, perjalanan spiritual atau pencerahan ya. Apapun itu, intinya kamu jadi lebih memahami bagaimana cara untuk memahami situasi kamu, mengerti kondisi kamu. Mungkin ini terkait hubungan percintaan yang bermasalah tadi, masalah lama gitu ya. Di sini kamu akan lebih mengerti kenapa itu terjadi dan bagaimana cara menyelesaikannya. Woman di sini, kamu akan terkoneksi, kamu akan berdealing dengan seseorang yang energinya feminim. Energinya feminim. Jadi terkoneksi, terhubung, bisa siapa saja di sini ya, di energi feminim ini. Oke, itu Pisces bulan Juli. Sekarang bagaimana energi bulan Agustus? Kita lihat Pisces energi bulan Agustus. Yang ada di sekitar Pisces potensinya seperti apa? Kita lihat pesan utamanya dulu. Marriage. Marriage ini bicara tentang pernikahan, kesepakatan, dealing, komitmen atau mungkin janji gitu ya. Oke. Situasinya seperti apa? Kita lihat 3 kartu di bulan Agustus. Ya. Oke.
3 kartu di bulan Agustus. Kalau soal kerjaan, saya merasakan di sini buat yang udah kerja, kemungkinan di sini ada drama yang saya lihat ya. Ada drama di tempat kerja. Ada drama di tempat kerja dan kayaknya ini drama ini sebenarnya justru akan nge-trigger peluang. Akan nge-trigger peluang bagus untuk kamu, Pisces, di tempat kerja. Ya, di sini Ace of Swords. Ini nge-trigger sesuatu yang bagus, sesuatu yang positif. Drama itu ada di tempat kerja, tetapi di bulan Agustus itu justru akan jelas siapa yang benar, siapa yang salah. Dan ternyata mungkin Pisces di sini kebenaran terungkap, kejelasan terungkap bahwa kamu yang mendapatkan peluang bagus ini. Oke. Sementara untuk job seeker, untuk yang belum bekerja, saya rasa di sini kamu membutuhkan kreativitas untuk membuka peluang usaha baru. Kemungkinan di bulan Agustus kamu punya ide yang akan kamu susun, yang akan kamu bikin plannya seperti apa, dan di sini kamu menciptakan peluang kerja sendiri. Ini yang saya rasakan energinya, Pisces. Untuk hubungan, buat yang single di sini kamu meninggalkan situasi yang tidak membahagiakan. Kamu pergi atau kamu berusaha untuk survive. Kamu mencoba untuk meninggalkan situasi yang benar-benar tidak membahagiakan buat kamu. Kamu sudah berkeyakinan atau bertekad bahwa situasimu di posisi jomblo atau single itu ketika kamu nggak bahagia dan kamu sedih terus itu nggak bagus. Maka di sini kamu akan berusaha bangkit dan melakukan sesuatu yang lebih konkret, sesuatu yang lebih bermanfaat ya. Oke, ini adalah komitmen pada dirimu sendiri. Sementara itu Pisces yang berpasangan, yang udah menikah, yang bertunangan atau yang udah pacaran, saya rasa di sini ada masalah yang harus diselesaikan. Jadi ini membutuhkan keputusan yang jelas, keputusan yang tegas. Mungkin ini dari kamu sendiri Pisces, karena saya merasakan ada Pisces yang udah capek menghadapi pasangannya. Ada Pisces yang udah capek menghadapi hubungannya yang gak jelas. Hubungannya yang seperti terus dia dikhianati. Letih, makanya di sini butuh kamu berkeputusan, kamu yang menentukan sikap dan kamu yang pegang kendali di sini Pisces ya. Semua hal ini tergantung kamu. Itu untuk urusan cinta yang berpasangan. Dan di urusan keuangan, di sini saya melihat kartu ada Seven of Swords. Kita lihat satu kartu. Ini strategi yang kamu jalankan untuk mendapatkan sesuatu, yaitu target kamu ya. Sepertinya strateginya pas atau strateginya cocok. Mungkin kamu berinvestasi gitu loh. Kamu pernah berinvestasi atau mungkin kamu pernah melakukan sesuatu di masa sebelumnya dan ini hasilnya di keuangan ini bisa kamu dapatkan di sekitar bulan Agustus. Ya. Meskipun ya sempat jatuh bangun juga di sini kalau dari terlihat di Seven of Swords ini. Ini adalah seseorang yang bisa membuat strategi ke depan tetapi dia juga masih terbebani dengan beban kesalahan masa lalu kayak gitu. Jadi ada proses jatuh bangunnya juga di sini saya lihat Pisces di urusan keuangan kamu. Tetapi proses jatuh bangunnya ini kamu udah siap di bulan Agustus untuk menerima hasil dari apa yang sudah kamu tanam atau dari apa yang sudah kamu targetkan, kamu upayakan gitu ya. Oke. Kita lihat 3 kartu ada pesan apa untuk Pisces di bulan Agustus. 3 kartu untuk Pisces. Oke. 3 kartu yang jumping dan kita buka langsung ya. Wow, kamu punya Tower Moment, kemudian ada Teardrops, lalu yang terakhir ada Hills. Ini tantangan. Di bulan Agustus ada tantangan. Lihat di sini ada Hills. Ini adalah gunung, ada lembah, ada bukit yang harus kamu naiki. Ini tantangan untuk kamu yang harus kamu selesaikan. Kemudian di sini ada Great Passion Sorrow, Great Personal Sorrow. Saya lihat
memang akan ada kesedihan, ada tangis di sini ya, teardrops. Sedih memang, tetapi sedih ini tidak berlarut-larut karena sepertinya di sini kesedihan ini akan berbuah. Buahnya apa? Yaitu pondasi yang kuat di sebuah situasi. Solid foundation, success with effort. Jadi kesuksesan yang bisa jadi kamu dapatkan di bulan Agustus itu dibangun dengan air mata, penderitaan, dan kesulitan karena kamu harus menapaki atau naik tangga ibaratnya gitu ya di sini, harus menjawab tantangan. Tapi bisa sukses kayak gitu. Oke, Pisces, apapun situasinya itu adalah di kondisi Agustus. Kita beralih ke bulan September untuk Pisces. September. Kita lihat ya. September ini seperti apa pesannya? Wealth. Wealth ini adalah tentang kekayaan. Wow, bagus. Kekayaan, aset, ya kan? Materi, hal-hal yang berhubungan dengan fisik. Kita lihat Pisces situasinya. 3 kartu kita keluarkan. Oke. Ya, di urusan kerjaan, saya melihat sebagian Pisces ini sedang berusaha untuk introspeksi, sedang berusaha untuk evaluasi. Kamu dievaluasi mungkin ya sama bos ini tempat kerja. Apakah kerjaan kamu ini bagus? Kenapa kamu tidak mencapai target? Ada beberapa permasalahan yang dievaluasi dari kinerja kamu, sehingga di sini pun kamu juga menyadari dan kamu berusaha untuk mencari apa sih kesalahan kamu, apa sih kekurangan kamu, kenapa kamu bisa nggak maksimal di tempat kerja. Oke, kita coba lihat untuk yang di tempat kerja ini ya. Kamu terlalu baik saya rasa. Di Six of Pentacles ini kamu terlalu baik. Jadi terkadang kamu tidak mempedulikan diri kamu sendiri ya, karena kamu sibuk untuk membantu orang lain, membantu kerjaan orang di bulan September. Ya nggak apa-apa sih, karena kamu tuh merasa lengkap ketika kamu bisa ngebantu orang lain, kerjaan orang lain. Tetapi di sini kamu juga mesti menyeimbangkan diri bahwa kamu juga punya kerjaan sendiri gitu loh. Khawatirnya ketika kamu lebih fokus untuk ngebantu orang lain, khawatirnya nanti kamu jadi agak sedikit terabaikan dengan job desk kamu sendiri. Itu di tempat kerja ya, bulan September. Waspada dengan hal-hal yang seperti ini. Kemudian kalau yang job seeker atau pencari kerja, saya melihat ada orang yang nanti akan memberikan informasi atau membantu kamu, ya, membantu kamu ngasih kerjaan atau ngasih informasi kerjaan. Cuman di sini kamu tuh masih ragu-ragu. Bukan ragu-ragu yang seperti apa, tapi kamu menanyakan dalam diri kamu sendiri, apakah kamu bisa ngerjain pekerjaan yang ditawarkan sama orang ini gitu loh. Karena kamu ngerasa kamu nggak percaya diri, kamu ngerasa kamu nggak ada skill di situ. Maka di sini masalahnya adalah kamu masih menanyakan pada dirimu sendiri apakah kamu mampu atau tidak. Itu di bulan September. Oke. Sekarang kita ke hubungan. Untuk yang single dulu. Kehubungan di situ saya melihat ada tower moment. Ada sesuatu yang kamu akhiri. Oke. Mungkin saja selama ini kamu nyaman dengan sebuah pencapaian, nyaman dengan kondisi status single kamu gitu ya. Tetapi di bulan September bisa saja dengan adanya Knight of Swords di sini ada seseorang yang mendekati kamu dan kamu pun juga udah mulai kepikiran untuk mengakhiri situasi single kamu, untuk bisa nerima ini orang gitu. Jadi the Tower ini adalah proses mengakhiri status jomblo, status single ke menerima pendekatan orang. Cuman masih belum iya atau enggak ya. Cuman di sini masih kepikiran aja. Ya, semoga hasilnya baik. Sedangkan untuk Pisces yang berpasangan, ini terkait kepercayaan saya melihat.
Kepercayaan kamu terhadap pasangan kamu atau terhadap sebuah hubungan ini bisa saja runtuh hanya karena satu informasi yang tidak jelas. Hanya karena satu informasi yang kamu dapatkan dari seseorang. Ya. Ada orang yang datang ngasih informasi bahwa pasangan kamu begini. Tetapi di sini kamu jadi kayak nggak percaya dengan pasangan kamu. Kita lihat ya, kita jelaskan satu kartu lagi ini. Oke. Ini butuh kejelasan memang. Ini butuh obrolan secara mendalam dengan adanya Wheel of Fortune. Jadi ada keterkaitan, ada komunikasi yang mesti kamu bangun dengan pasangan kamu Pisces. Nggak bisa nih kamu percaya dengan omongan orang begitu aja. Jadi kamu mesti melakukan cross check di sini ya. Jadi Wheel of Fortune ini kan seperti berputar gitu kan, roda yang berputar. Jadi apapun yang disampaikan oleh orang lain, kamu mesti juga cross check ke pasangan kamu. Jangan sampai kamu kehilangan kepercayaan ya. Meskipun di sini saya melihat sudah ada Tower moment, kamu udah mulai ada rasa-rasa nggak percayanya juga. Tapi komunikasi ke pasangan ini penting agar jelas. Agar gimana sih sebenarnya kronologinya gitu, karena ini Wheel of Fortune ini bisa saya interpretasikan sebagai kronologi. Nah gitu, ada keterkaitan, ada seperti roda yang antara satu dengan yang lain nyambung kayak gitu. Baik, kalau keuangan saya melihat ada Knight of Wands. Ini sebenarnya ada peluang perubahan, ada rezeki. Tapi kita coba lihatlah kartunya, Nine of Swords. Kamu khawatir dengan kondisi keuangan kamu saya rasa. Karena di Knight of Wands ini sebenarnya kamu melihat peluang, cuman kamu semacam menunggu, kamu semacam stuck di sini ya. Yang saya rasakan energinya, nggak gerak. Jadi kalau soal duit, soal uang, kamu ngerasa nggak gerak, nggak ada perubahan gitu loh. Makanya di sini ada Nine of Swords. Kamu stres, kamu semacam kepikiran dengan kondisi keuangan kamu ke depannya kayak gimana. Di bulan September akan ada situasi seperti itu ya untuk kamu Pisces. Meskipun di sini saya melihat peluang ke depannya cukup bagus, hanya saja kamu belum berani melangkah. Kamu masih menunggu, kamu kayak stuck. Berarti ini tergantung dari kamu sendiri. Akan seperti apa? Karena dengan adanya Four of Swords dan Six of Pentacles, saya melihat di kerjaan itu kamu memang kayak dievaluasi ya kan. Di kerjaan itu kayak memang kamu sering ngebantu rekan kerja. Tetapi kalau boleh dibilang jujurly di sini sebenarnya itu juga reward ya. Reward buat kamu. Jadi ada reward juga di tempat kerja kamu. Katakanlah kamu ngebantu rekan kamu untuk menyelesaikan pekerjaannya dia. Secara tidak langsung sebenarnya kamu dapat reward, tetapi mungkin evaluasi dari pimpinan juga nggak pengen kamu mengabaikan job desk kamu sendiri. Oke, seperti itu ya. Jadi sebaiknya di bulan September kamu seimbangkan. Kalau memang kamu pengen membantu, tapi kamu juga mesti memperhatikan kerjaan kamu sendiri asal beres gitu loh. Oke, jangan sampai ngebantu orang tapi kerjaan kamu nggak beres. Gitu ya di bulan September. Makanya di situ ada kekayaan. Kekayaan itu kemungkinan reward yang diberikan oleh pimpinan kamu, atasan kamu terhadap kinerja kamu yang membantu rekan kamu kayak gitu. Kita lihat yang pertama di sini. Pesan yang lain buat Pisces adalah dog protection from a powerful friend. Nah, ini kayaknya teman kamu ngelindungin kamu nih, ngebelain kamu ketika kamu dievaluasi. Dan di sini ada nest, an emotionally secure, loving family is important to you. Kamu merasa insecure, kamu merasa nggak nyaman, khawatir. Mungkin ini terkait urusan keuangan kamu ya. Jadi ini kamu butuh support dari keluarga. Dan di sini ada fox. Oke. Shortness and resourcefulness, especially in business. Nah, ini dia nih jawaban dari wealth, jawaban dari kekayaan ini. Kamu tuh memang udah lihai banget di urusan kerjaan, ibaratnya mumpuni gitu loh. Udah lihai, cerdas, smart.
menguasai lah kalau soal kerjaan. Makanya di sini kamu bisa ngebantu orang lain, dan kebetulan orang yang kamu bantu pun juga ngelindungin kamu gitu ya, mendatangkan rezeki tersendiri, memberikan reward ke kamu. Akhirnya inilah pesan untuk Pisces di bulan September. Semoga kamu suka ya dengan pesan-pesan yang sudah saya ambil dari kartu-kartu saya. Silahkan diambil yang mana yang cocok, kita aminkan bacaan yang baik. Kemudian jangan lupa ditonton video-video lain di channel ini, tentunya dibantu like, subscribe, dan klik loncengnya untuk kamu yang baru mampir.